Asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, nikmat taufik dan hidayah, yang dengan berbagai kenikmatan tersebut alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilm. Tentu ini merupakan karunia Allah yang begitu besar ketika seorang hamba diberikan kemudahan untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, mempelajari firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, anna lillahi malaikatan muwakkalatan bisahabi wal matar wa kadzalika lahu malaikatun muwakkalatun bil ilmi wal huda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang bertugas untuk mengatur awan, menurunkan hujan, maka Allah juga memiliki malaikat-malaikat yang bertugas untuk memberikan ilmu, hidayah. Wa hadza rizqul qulubi wa quwwatuha. Dan ilmu merupakan rizki hati, yang dengan ilmu inilah hati kita menjadi kuat, hati kita selalu kokoh ketika menghadapi ujian dan musibah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di pekan yang ketiga ba'da subuh kita mengkaji hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Al-Hadis Tsani wal Ishrun, hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22 ini akan menjelaskan kepada kita tentang jalan-jalan menuju surga, amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Tentu sudah menjadi fitrah setiap manusia, dia mengharapkan masuk ke dalam surga. Subhanallah, begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah tidak hanya menyediakan surga bagi hambanya, tetapi juga menjelaskan jalan-jalan menuju surga. Bahkan juga Rasulullah SAW menjelaskan ada jalan pintas menuju surga. Apa itu jalan pintas menuju surga, jemaah? Thalabul ilm, menuntut ilmu. Apa kata Nabi SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan pintaskan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Karena surga ini adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, nikmat yang tidak akan pernah terputus. Banyak nikmat-nikmat yang seorang belum pernah mendapatkannya di dunia. Apa kata Nabi SAW? A'tadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbi bashar. Aku menyiapkan kepada hamba-hambaku yang soleh surga, di mana terdapat di dalamnya kenikmatan yang belum pernah dia lihat, belum pernah ia dengar, dan belum pernah tergambar di dalam hatinya. Inilah keberuntungan, kesuksesan yang hakiki. Orang yang sukses itu bukan orang yang banyak hartanya,
bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan orang yang memiliki harta yang begitu banyak, punya mobil, punya rumah dan yang lainnya. Tetapi kesuksesan yang hakiki adalah ketika dia masuk ke dalam surga. Suksesnya orang di dunia itu sifatnya hanya sementara, tidak untuk selamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang terhindar dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dia telah mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan hadis yang di dalamnya terdapat amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kita baca hadisnya. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, semoga Allah meridhoi keduanya. Radhiyallahu anhuma, tidak dikatakan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena bapak dan anaknya itu sahabat. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang tidak diketahui namanya. Dia bertanya kepada Nabi seraya mengatakan, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah apabila aku mengerjakan sholat 5 waktu, itu sholat-sholat yang diwajibkan, dan aku berpuasa di bulan suci Ramadan, wa ahlaltul halala wa haramtul harama, dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Artinya orang ini ia meyakini yang halal adalah halal, yang haram adalah haram, dan dia pun melaksanakannya. Mengambil perkara yang haram, mengambil perkara yang halal, dan meninggalkan perkara yang haram. Walam azid ala dzalika syai'a. Dan dia berkata, dan aku tidak menambah dari apa yang aku sebutkan. A'adkhulul jannah? Apakah itu semua bisa memasukkan aku ke dalam surga? Apa kata Nabi? Qala na'am. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan-amalan yang disebutkan oleh seorang yang datang kepada Nabi, yaitu sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, dan menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, ini menjadi amalan dan juga jalan menuju surga. Kalau ada yang bertanya, bukankah rukun Islam itu bukan hanya sholat dan puasa? Di sana masih banyak rukun Islam yang lain. Apa yang tidak disebutkan dalam hadis ini jemaah? Haji, zakat, apalagi? Ya, nah, haji, zakat tidak disebutkan dalam hadis ini. Apakah hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa ya kita cukup mengerjakan amalan ini, tidak perlu melaksanakan ibadah haji dan tidak perlu melaksanakan zakat? Apakah seperti ini jamaah sekalian? Tentu tidak. Ya, dan zakat ini bagian daripada rukun Islam. Bahkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau tidak banyak memperluas wilayah Islam, tetapi beliau fokus memerangi orang-orang yang murtad dan juga orang-orang yang enggan membayar zakat. Berarti membayar zakat ini merupakan kewajiban seorang muslim. Tapi kenapa tidak disebutkan dalam hadis ini? Maka ada yang mengatakan orang yang bertanya adalah orang miskin, sehingga orang miskin tidak kewajiban membayar zakat dan juga tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji.
Maka subhanallah, ya, fakihnya Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan yang bertanya. Karena dia adalah orang yang tidak mampu, maka Rasulullah menjawab sesuai dengan kemampuan dia. Dan ada pula yang mengatakan bahwa zakat belum disyariatkan. Namun ini pendapat yang lemah, ya, karena syariat zakat itu juga bertepatan dengan disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan. Nah, sebelum kita membahas lebih luas tentang hadis ini, maka perlu kiranya kita mengenal sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Abu Abdillah, maka ini disebut namanya apa? Apa ya mas kan? Abu Abdillah, setiap nama yang diawali dengan Abu atau Ummu kunyah. Dan ini juga termasuk perkara sunnah, di mana kita dianjurkan untuk memiliki kunyah yang biasanya dinisbatkan kepada anaknya, tapi boleh juga dinisbatkan kepada yang lainnya. Bukan termasuk syarat kunyah itu dinisbatkan kepada anaknya. Memang aglabiyah, kebanyakan seperti itu. Tetapi boleh, seperti Abdullah bin Abi Kuhafah. Siapa kunyahnya? Abu Bakar. Ya. Kemudian juga Abdurrahman bin Sokhr. Siapa kunyahnya? Abu Hurairah. Apakah Abu Hurairah punya anak namanya Hurairah? Tidak. Hurairah artinya kucing. Karena dia senang dengan kucing, maka ya dia dijuluki Abu Hurairah. Berarti kalau ada orang yang senang sama anjing namanya Naam, Abu Zar, ya, Abu Zar Al-Ghifari. Nah, ini boleh diberikan kunyah dinisbatkan kepada nama yang lain. Rasulullah juga memiliki kunyah namanya Abul Qasim. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang sunnahnya memiliki kunyah. Abu Abdillah Jabir bin Abdillah. Ternyata Jabir bin Abdillah mengkunyahi dirinya dengan nama bapaknya. Ini menunjukkan bolehnya berkunyah dengan nama bapaknya. Dan ini biasa dilakukan oleh para ulama salaf, ya, karena mereka mencintai orang tuanya, ya, untuk mengenang kebaikan-kebaikan orang tuanya, maka mereka berkunyah dengan nama bapaknya. Ya, seperti Abdullah bin Abbas, kunyahnya adalah Abul Abbas, ya. Nah, kemudian Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Berarti Jabir bin Abdillah dia termasuk, ya, sahabat yang lahir dan besar di Madinah. Karena ada dua suku yang sangat besar di zaman Nabi SAW setelah diutusnya Nabi menjadi seorang Rasul, yaitu Ansor dan Muhajirin. Dua istilah, ya, Muhajirin yaitu orang-orang yang datang dari Mekah. Mereka dikatakan Muhajirin karena mereka pindah dari Mekah ke Madinah. Adapun Al-Ansari itu kabilah yang ada di Madinah. Dikatakan Ansor berasal dari kata Nasara. Mereka lah yang menolong sahabat-sahabat Muhajirin. Dan sahabat Ansor Muhajirin adalah, ya, dua kelompok atau dua sahabat Nabi SAW yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan mereka yang mengikuti, ya, muhajir dan ansar dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazkiyah, pensucian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga konsekuensinya kalau memang mereka adalah orang-orang yang diberikan tazkiyah, kita wajib untuk mengikuti mereka.
Inilah yang disebut dengan salafus soleh, yaitu kita dalam beragama disuruh untuk mengikuti manhaj salaf. As-salaf yaitu orang-orang terdahulu. Mereka adalah para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kenapa kita wajib mengikuti mereka? Karena mereka adalah orang-orang terbaik, orang-orang yang terbaik setelah para nabi dan rasul, yaitu para sahabat. Yang paling mulia di antara mereka Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian 5 ahlu surah. Kemudian mereka yang ikut serta pada perang Badar, pada perang Uhud. Kemudian mereka yang ikut serta pada perjanjian Hudaybiyah. Kemudian selanjutnya sahabat-sahabat yang bertemu dengan Nabi walaupun hanya 1 jam, 1 hari, 2 hari. Mereka yang bertemu dengan Nabi walaupun hanya 1 jam saja, itu lebih mulia, lebih utama dari seorang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi walaupun amalnya itu setinggi langit. Misalnya ada di antara manusia di zaman sekarang memiliki amalan yang sangat banyak, ya, mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sahabat Nabi walaupun sahabat tersebut bertemu dengan Nabi hanya 1 jam saja. Makanya Rasulullah mengatakan, lau anfaqa ahadukum zahaban misla uhudin, ya, seandainya kalian, yaitu di antara kalian berinfak, ya, dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya hal tersebut tidak akan menyamai infaknya para sahabat walaupun hanya 1 mud atau juga setengahnya. Subhanallah. Ini al-ansar. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan yaitu cinta kepada orang-orang ansar, dan tanda orang itu terjangkiti penyakit munafik yaitu benci kepada orang-orang ansar. Maka inilah yang menjadi pembeda antara akidah ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlu bid'ah. Ahlu sunnah wal jamaah seperti banyak dinukil dalam kitab-kitab akidah, di antaranya oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Usulus Sunnah, tentang wajibnya kita mencintai mereka, mengikuti mereka. Maka apabila ada kelompok yang menghina, melecehkan 1 orang sahabat saja, maka dia telah keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi kalau sampai melaknat seperti orang-orang Syiah Ar-Rafidah, yang mereka menjadikan laknat kepada para sahabat Nabi sebagai bentuk tabarruk, sebagai bentuk ibadah. Jadi peribadatan mereka itu tidak afdol kalau mereka tidak mencela para sahabat. Kalau kita ketika disebutkan nama sahabat, misalnya Abu Bakar, kita katakan radhiyallahu anhu. Berbeda dengan mereka, kalau disebut nama Abu Bakar, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Ya, nah ini Syiah Rafidah seperti itu jamaah sekalian. Maka mereka telah keluar dari, ya, akidah Islam dan tidak mungkin bersatu. Usaha-usaha, ya, orang-orang yang ingin menyatukan antara Sunni dan Syiah ini suatu hal yang sangat mustahil. Kenapa? Karena usulnya, pokoknya sudah berbeda. Mereka mengatakan Al-Quran yang ada di zaman sekarang ini sudah banyak dirubah, sudah banyak dipalsukan. Bahkan mereka menganggap bahwa yang maksum itu bukan hanya Nabi, tapi yang maksum juga siapa? Para imam. Dan mereka juga tidak menerima hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, tidak menerima hadis-hadis yang diriwayatkan dari Bukhari, Muslim. Bahkan mereka punya kitab pegangan sendiri, itu Al-Kafi. Ini tidak mungkin terjadi persatuan antara Sunni dan Syiah. Nah, namun perlu dipahami, walaupun Al-Ansar, Al-Muhajirin adalah suatu kaum yang disebut di dalam Al-Quran dan Allah memuji mereka, namun kalau Al-Ansar, Al-Muhajirin ini dijadikan sebagai bentuk ta'assub, ya, ta'assub, fanatik, maka hal ini tercela di dalam Islam. Seperti disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari sama dari Jabir bin Abdullah, tatkala nama Ansar dan Muhajirin dijadikan sebagai bentuk ta'assub, berbangga-bangga, maka Nabi menjulukinya dengan sebutan jahiliyah.
Jika memang dikatakan sebagai jahiliyah, berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela. Dikisahkan ada seorang, ya, di mana ada seorang sahabat yang suka bercanda, bersendak gurau. Nah, ketika dia bercanda ini, dia cubit pantat temannya, nggak terima, marah, hingga ini menjadi sebab terjadinya perkelahian. Ya, maka orang Ansor mengatakan, ya lal Ansor, dan orang Muhajirin mengatakan, ya lal Muhajirin. Jadi saling membanggakan kaumnya. Maka apa kata Nabi SAW? Ma balu da'wal jahiliyah. Apa urusanmu dengan panggilan-panggilan seperti itu? Itu adalah panggilan jahiliyah. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Iqtida' Shiratal Mustaqim, perhatikanlah nama Ansor, Muhajirin yang disebut dalam Al-Quran, tapi jika dijadikan sebagai bentuk ta'assub, ya, ta'assub fanatik terhadap golongannya, maka ini merupakan seruan jahiliyah. Lalu bagaimana dengan selain kedua ini yang menyerukan kepada kelompok? Kadang orang itu berbangga-bangga dengan organisasinya, dengan yayasannya, dengan kajian-kajian yang dia buat, ya, sehingga dia sentimen dengan yang lainnya, berbangga dengan partainya. Maka ini jelas perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Apalagi Allah mengatakan, ya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapaknya tadi siapa? Bapaknya Jabir? Abdullah bin Amr bin Haram. Jadi bapak dan anaknya itu sahabat. Maka dikatakan radhiyallahu anhuma. Dan bapaknya ini Abdullah bin Amr bin Haram, dia meninggal pada peristiwa perang yang sangat dahsyat, yaitu pada perang Uhud. Diceritakan bahwa ya sebelum berperang, bapaknya ini bapaknya Abdullah bin Amr, ya, dia memiliki firasat akan mati pada perang Uhud. Maka dia pun mengatakan kepada anaknya, padahal saat itu, ya, Jabir bin Abdullah adalah seorang yang sudah pantas untuk ikut berperang. Namun karena dia, ya, dihalangi oleh orang tuanya, akhirnya dia pun tidak ikut berperang. Tentu ada alasan. Ya, makanya sebelum berangkat berperang, bapaknya berpesan, ya, aku titipkan ini adik-adikmu, dan juga ada beberapa hutang. Maka kalau misalnya aku meninggal, maka bayarkan hutang-hutangku. Ini wasiat yang disampaikan oleh bapaknya Jabir. Ternyata apa yang dipirasatkan oleh bapaknya ini benar. Jadi Abdullah bin Amr bin Haram, dia meninggal dunia pada peperangan tersebut. Maka dalam rangka untuk menjalankan wasiat ayahnya, dia pun menikah, tapi tidak menikahi gadis, dia menikahi janda. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepadanya, kenapa engkau menikahi janda? Ya, maka dia menjawab, ya Rasulullah, aku memiliki saudari. Jika aku menikah dengan gadis, khawatir tidak bisa mengurusi adik saya. Maka Nabi mengatakan, ahsanta, engkau bagus. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa yang paling utama ketika seorang menikah, dia itu menikah siapa? Gadis. Makanya Rasul bertanya, kenapa engkau tidak menikahi gadis? Ya, Jabir bin Abdullah, dia menikah dengan janda karena ada suatu sebab. Itu karena dia kesian sama adik-adiknya. Dan juga, ya, dianjurkan, bahkan diwajibkan bagi seorang yang memiliki hutang ketika dia dalam keadaan sakit, yang bisa memungkinkan dengan sakitnya itu dia meninggal dunia, dia disuruh untuk menulis wasiat atau juga berwasiat kepada anggota keluarganya kalau dia punya hutang sekian-sekian. Karena masalah hutang sering kali kita dengar ini masalah yang sangat penting, ya, yang menjadi penghalang orang itu masuk dalam surga
Apa kata Nabi SAW? Kullu syahidu yughfaru dzambuhu illa dain. Setiap orang yang mati syahid itu diampuni dosa-dosanya kecuali apa? Hutang. Nah, kemudian juga ya disebutkan pada perang Uhud, ya kita tahu di mana para sahabat ya banyak yang dikuburkan di area Uhud. Di antaranya ada sahabat yang kekurangan kain kafan. Siapa itu jamaah? Mus'ab bin Umair. Bahkan juga ada di antara sahabat yang dikuburkan dalam satu liang lahat. Artinya kuburan digali ya, kemudian dikuburkan di situ beberapa sahabat. Di antaranya ini bapaknya Jabir ya, dikuburkan pada satu liang lahat bersama beberapa sahabat yang lainnya. Oleh karena itu setelah beberapa bulan, ya sekitar 4 bulan, dia pun menggali kuburan bapaknya itu untuk dipindahkan. Dan subhanallah, ya dia melihat kondisi bapaknya itu tidak ada perubahan, sama seperti tatkala dikuburkan. Hanya telinganya saja yang membusuk, yang putus, karena memang disebutkan dalam kisah tersebut, ya orang-orang kafir Quraisy mencungkil telinga bapaknya itu. Nah, dan sahabat Jabir bin Abdullah ini termasuk sahabat yang buta matanya. Ya. Maka banyak para ulama membuat sebuah kitab yang berjudul Akhbarul Umyan, yaitu hadis-hadis ataupun kabar-kabar yang diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang buta matanya. Tentu sahabat-sahabat yang buta matanya ini ada yang buta sejak kecil, ada yang buta di akhir ketika dia sudah lanjut usia. Sahabat yang buta matanya sejak kecil siapa jemaah? Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum. Makanya tidak tepat kalau dikatakan sahabat itu adalah orang yang melihat Nabi, karena ada di antara sahabat yang tidak pernah melihat Nabi, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Demikian pula sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas buta matanya, tapi tidak sejak kecil. Ya, demikian pula ini Jabir bin Abdullah. Makanya dia pernah mengatakan, biarkanlah mataku buta, yang penting hatiku tidak buta. Iya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan hadis ini. Jabir bin Abdullah mengatakan, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi. Rajulan. Siapa dia jemaah? Disebutkan enggak namanya? Tidak. Maka ini ada satu faedah yang sangat penting. Apabila kita mendapati dalam sebuah hadis tidak disebut namanya, maka itu dalam ilmu mustalah hadis disebut namanya apa? Mubham. Ya, mubham. Artinya masih samar, tidak disebutkan namanya. Dan mubham itu seperti disebutkan dalam kitab Al-Baiquni, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu adalah hadis yang perawinya tidak disebutkan. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham ada dua. Mubham fis sanad wa mubham fil matan. Mubham dalam sanad dan mubham dalam matan. Kalau mubham dalam sanad ini mempengaruhi hukum hadis tersebut. Apa itu mubham dalam sanad? Biasanya kan kalau kita mendengar hadis dikatakan haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Maka itu disebut namanya apa? Sanad. Nah, kalau misalnya disebutkan dalam hadis tersebut haddatsana rajulun, tidak disebutkan namanya, maka disebut namanya mubham dalam sanad. Dan mubham dalam sanad ini menyebabkan hadis tersebut dhaif. Hadis tersebut lemah. Kenapa? Karena tidak diketahui tentang orang ini. Siapa dia? Apakah dia termasuk orang yang siqah,
soduk atau mudallis atau termasuk munkarul hadis atau yang lainnya, sehingga mubham dalam sanad itu tertolak. Yang kedua, mubham apa tadi? Mubham di dalam matan. Ya, seperti dalam hadis ini, anna rajulan. Jadi mubham dalam matan adalah seorang yang menjadi topik pembahasan hadis tersebut. Maka mubham dalam matan ini tidak mempengaruhi sahih dan dhaifnya hadis tersebut. Ya, jadi tetap hadis tersebut dikatakan hadis yang sahih. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok tidak disebut namanya? Ya, kenapa tidak disebut namanya? Maka ada beberapa alasan. Kemungkinan sahabat yang meriwayatkan hadis ini tidak mengetahui orang tersebut, nggak kenal. Ya udah, karena disebutkan, oleh karena itu disebutkan rojulun atau rojulan. Atau juga ya ada kemungkinan tidak mempengaruhi hukum. Jadi mau disebutkan namanya, tidak disebutkan namanya, nggak apa-apa, nggak masalah, karena tidak mempengaruhi hukum. Karena kita sedang bahas apa ini? Sedang bahas amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Orang itu mau disebut namanya atau tidak, ya tidak mempengaruhi hukum. Atau juga kemungkinan yang ketiga untuk menutupi aib. Ya, menutupi aib. Seperti dalam hadis yang pernah kita bahas, ada seorang yang datang kepada Nabi meminta nasihat. Apa kata Nabi? La tagdob. Orang ini bilang lagi, ausini, wasiatkan aku. Nabi bilang apa? La tagdob. Sampai berapa kali? 3 kali. Dalam hadis ini tidak disebutkan nama orang ini, ya, dalam rangka untuk menutupi aib. Barangkali yang bertanya ini adalah seorang yang pemarah, emosi, ya. Nah, atau mungkin ada kemungkinan yang lain, sahabat Jabir tahu orangnya, tapi ternyata dia lupa. Nah, ini kemungkinan kenapa di dalam matan hadis terkadang ada seorang yang tidak disebut namanya. Maka disebut namanya apa tadi? Mubham. Apa itu mubham? Samar. Ada berapa mubham? Ada 2. Apa itu? Nah, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi. Ini memberikan pelajaran kepada kita tentang semangatnya para sahabat Nabi SAW dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Ya, subhanallah, mereka menyempatkan dirinya untuk memperdalam ilmu agama. Tidak heran kalau kita membaca kisah-kisah para sahabat. Di sana ada puluhan sahabat, lebih dari 70 sahabat yang mereka tinggal di pelataran Masjid Nabawi, yang mereka disebut namanya Ahlu Suffah. Kenapa mereka tinggal di pelataran Masjid Nabawi? Apakah mereka tidak punya tempat tinggal? Apakah mereka tidak punya uang untuk mencari rumah? Tidak, mereka tinggal di pelataran Masjid Nabawi untuk menuntut ilmu. Semangatnya mereka dalam menuntut ilmu. Dan di antara menunjukkan semangatnya mereka dalam menuntut ilmu, mereka tidak malu untuk bertanya. Karena itu salah satu cara, wasilah, ya, agar kita bisa mendapatkan ilmu, as-su'al, bertanya. Ala sa'alu fa inna sifa'al ayyi as-su'alu. Kenapa kalian tidak bertanya? Karena sesungguhnya obat dari kebodohan itu dengan bertanya. Ini hadis Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan seperti ini karena ada suatu kejadian yang menyebabkan tewasnya satu orang sahabat. Yaitu ketika beberapa sahabat safar. Di tengah perjalanan ada di antara mereka yang mengalami junub, mimpi, ya, mimpi basah. Di pagi hari dia bertanya kepada sahabat yang lain, apakah aku tetap wajib mandi
Karena kondisi orang ini yang mimpi basah ini kepalanya luka. Ya, apa kata sahabat-sahabat yang lain? Kamu tetap wajib mandi. Akhirnya orang ini pun mandi. Apa yang terjadi? Setelah mandi meninggal dunia. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, qatalu, mereka telah membunuhnya. Ala sa'alu fa inna syifa'al ayyi as-su'alu. Kenapa mereka tidak bertanya? Karena sesungguhnya ya bertanya itu obat dari kejahilan. Nah, jadi ini perintah untuk anjuran untuk bertanya. Dan bertanya itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Makanya mereka yang malu bertanya, apa istilahnya? Sesat di kuburan. Nah, ya, bertanya. Dan juga malu bertanya ini salah satu sebab orang itu tidak mendapatkan ilmu. Sering kita dengar ada dua sebab orang itu tidak mendapatkan ilmu. Mustahyin wa mustakbir. Ini dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, orang yang malu dan orang yang sombong. Ada kajian di tempat ini, kenapa kamu nggak hadir? Malu. Ya. Atau yang kedua sombong. Siapa yang ngisi? Ya, baru lulusan pesantren kemarin. Enggak, saya mau nggak mau hadir. Dokter-dokter aja kayak saya baru hadir. Ya. Nah ini mustakbir. Jadi tidak mendapatkan ilmu karena kesombongannya itu. Merasa sudah senior. Ya, merasa udah paling lama mengenal sunnah. Makanya kalau kenalan sama Ikhwan, antum kenal sunnah tahun berapa? Iya, nah ini pertanyaan-pertanyaan kayak begini jangan diungkapkan karena khawatir kita termasuk orang-orang yang ujub, sombong. Iya, lalu apa faidahnya kita menyebutkan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oleh karena itu sahabat Ibnu Abbas ketika ditanya tentang rahasia pintar, karena subhanallah sahabat Ibnu Abbas adalah di antara sahabat yang didoakan oleh Nabi, kepintarannya luar biasa. Makanya beliau disebut Bahrul Ilm, lautan ilmu. Beliau dijuluki Turjumanul Quran, orang yang paling paham betul tentang isi Al-Quran. Murid-muridnya sangat banyak. Di antaranya adalah Imam Masruq. Ketika dia ditanya, apa sih rahasia pintar? Beliau mengatakan, biqalbin aqul, wa lisanin sa'ul, wa badanun ghairu malul. Ya, hati yang berakal, hati yang cerdas. Kemudian walisanun saul, lisan yang bertanya. Lisan yang bertanya. Wa badanun ghairu malul, badan yang tidak pernah lelah. Artinya apa? Yang namanya kita menuntut ilmu, ya pasti ada capeknya dan kita harus sabar. Ya, datang dari tempat ini ke tempat ini. Kita subhanallah bersyukur majelis ilmu itu di sekitar kita bejibun banyak. Ya, hanya beda RT, RW, kita menempuh perjalanan hanya 10 kilo, 15 kilo. Orang dulu Masya Allah, mereka untuk mendapatkan satu hadis saja harus menyeberang beberapa pulau, bahkan lintas benua jemaah. Ya, mereka mengorbankan segala-galanya untuk menuntut ilmu. Karena mereka paham menuntut ilmu itu merupakan jalan pintas menuju surga. Ya, orang ini bertanya, ya Rasulullah, Ara'aita idza sholaitul maktubat. Bagaimana pendapatmu jika aku sholat wajib, puasa di bulan suci Ramadan, dan menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram? Nah, penyebutan sholat, puasa, ya, ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya mengerjakan sholat 5 waktu. Dikatakan sholaitul maktubat. Yang dimaksud dengan sholaitul maktubat wahuna khamsus sholawat fil yaumi wal lailah, yaitu sholat 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Islam. Isya, lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Makanya mereka yang tidak sholat berarti ada yang kurang. Kalau misalnya nggak sholat subuh berarti apa bacanya itu? Hilang. Ya.
Nah, al-maktubat ada faedah lughah. Ya, kalimat kataba, kalau kita belajar bahasa Arab, kataba apa? Menulis. Iya kan? Maka kalimat kataba di dalam Al-Qur'an itu artinya aujaba atau wajaba, wajib. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Maka kalimat kataba atau kutiba dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis ini artinya wajib. Makanya dikatakan shallaitul maktubat. Ya. Dan memang ini salat wajib yang paling wajib. Ketika ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apakah ada selain dari 5 salat ini?" La illa anta tatawwa. Selain itu semuanya salat sunnah. Makanya dari hadis ini banyak para ulama mengatakan selain salat 5 waktu hukumnya sunnah. Mau salat Id, salat istisqa, salat duha semuanya sunnah. Ya, karena Nabi mengatakan hanya salat 5 waktu saja. Tapi pendapat yang tepat, ya, Nabi menjawab sesuai dengan keadaan yang bertanya. Kalau kita melihat ya seperti sholat gerhana, ya sholat Id, itu hukumnya wajib karena adanya perintah. Ya, bahkan pada sholat Id Nabi SAW memerintahkan kepada wanita untuk keluar rumah untuk mengerjakan ya sholat Id yang pada asalnya paling utama bagi mereka tinggal di rumah. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya sholat 5 waktu. Ya. Di antara hal yang menunjukkan tentang pentingnya sholat 5 waktu, sholat 5 waktu ini merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Apa kata Nabi SAW? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholah. Fa in soluhat faqad aflah wa najah, wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya itu benar, bagus, maka dia termasuk orang yang beruntung. Namun jika sholatnya itu jelek, maka dia termasuk orang yang merugi. Artinya percuma seorang muslim yang dia rajin sedekah, jujur ketika berbicara, memiliki akhlakul karimah, tapi kalau ternyata dia tidak sholat, maka karena sebab dia meninggalkan sholat tersebut menjadi penghalang baginya masuk ke dalam surga. Maka dari sini keislaman seorang itu bukan hanya ya dilihat dari akhlak. Kadang ada orang yang mengatakan percuma ente sholat tapi nggak jujur. Ya, yang penting kita baik sama orang walaupun nggak sholat, ya nggak. Nah, percuma muslim tapi korupsi. Ya, percuma dia sholat tapi suka main perempuan. Percuma dia sholat tapi suka menerima uang suap. Iya. Maka ya artinya ini tidak benar jamaah sekalian. Orang yang memisahkan antara sholat dari agama, makanya sebagai bentuk kekufuran. Apa kata Nabi SAW? Al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah. Pembeda antara kita kaum muslimin dan orang-orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Jadi boleh tatkala kita mengatakan ketika ada orang yang nggak sholat, hey kafir, boleh nggak? Boleh nggak jamaah sekalian? Nah ini kata Nabi faqad kafar. Nah, ya tentu ada perinciannya. Mereka yang meninggalkan sholat dihukumi kafir jika dia mengingkari kewajiban sholat tersebut. Ya, tapi kalau dia meninggalkan sholat bermalas-malasan, kenapa kamu nggak sholat? Belum gajian. Kenapa kamu nggak sholat? Malas. Ya, keasikan main game Mobile Legends gitu kan, sampai lupa sholat. Maka orang seperti ini terjatuh kepada kufrun asgor. Tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi dia telah terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar?
Mereka menjawab, karena kami dulu tidak mengerjakan sholat. Ya, dan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, mereka akan dikumpulkan bersama Fir'aun, ya, Qarun, Haman. Apa kata para ulama? Ketika seorang itu sibuk dengan jabatannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Ketika orang itu sibuk dengan hartanya, maka dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Dikumpulkan bukan di surga, tapi di mana? Di neraka. Ya. Bahkan meninggalkan sholat ini bisa menjadikan amal ibadah kita itu hilang. Ya, sedekahnya, bahkan umrohnya, pokoknya ibadah apa saja bisa hilang. Apa kata Nabi? Man taraka sholatal asri faqad habitu amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalnya itu terhapus. Oleh karena itu dari sini pentingnya kita menjaga sholat 5 waktu. Jangan sekali-kali kita tinggalkan, karena ini dosa yang sangat besar. Jadikan sholat nomor 1 dalam segala hal. Terutama antum yang kerja di Jakarta, kadang pulang kantor jam 5. Kalau pulang jam 5, biasa sampai rumah jam 8. Maka sempatkan, ya. Jadi baru pulang kapan? Habis maghrib. Karena kadang ada kesalahan orang itu, ya, setiap hari dijama. Ya emang sih boleh dijama, tapi kan bukan setiap hari. Ya, kadang ada yang nggak sholat maghrib, hanya sholat isya saja. Terus kalau saya ini ketinggalan bis apa segala macam, pindah kantor. Nah, jadi ya itu kadang banyak orang yang menyepelekan masalah sholat. Ya, ini termasuk dosa yang sangat besar. Apalagi tadi Nabi mengatakan amalan yang pertama kali dihisab. Jika sholatnya itu jelek, maka dia termasuk orang yang merugi. Jika sholatnya itu baik, maka dia termasuk orang yang beruntung. Bagaimanakah sholat yang baik itu? Yang pertama, sholat yang dilakukan secara kontinu, terus menerus. Ya, karena kewajiban sholat ini tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain bisa gugur ketika kita tidak mampu. Haji, zakat, puasa. Kalau kita nggak bisa puasa, cukup bayar fidyah. Kalau kita nggak mampu haji, ya sudah, tidak perlu melaksanakan ibadah haji. Tapi sholat, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, apa hukumnya? Wajib. Ya, makanya sampai Nabi mengatakan, "Fa'ilam tastati", jika engkau tidak mampu sholat sambil berdiri, faqaidan, duduk. Jika nggak mampu juga, berbaring. Jadi selagi kita masih bisa bernapas, masih hidup gitu ya, maka tetap wajib sholat. Walaupun dia dalam keadaan misalnya tidak bisa bergerak, ya stroke total gitu kan, tetap dia wajib sholat walaupun dengan hatinya. Ketika hatinya juga nggak bisa sholat, bawa ke masjid pakai keranda, ya, disolatin, berarti dia mati. Ini yang perlu kita ingatkan ketika kita menjenguk orang sakit. Ya, bukan hanya mendoakan agar dia cepat sembuh, tapi ingatkan untuk mengerjakan sholat. Karena biasanya orang yang sakit, apalagi sakit menahun, sakit parah, syaitan selalu berusaha menanamkan was-was. Biasanya orang sakit itu, ya ada selang, ya ada najisnya, kadang kasur kena najis itu kan. Sehingga dia menganggap, percuma saya sholat, gak sah. Akhirnya dia gak sholat, iya kan? Padahal bagaimanapun keadaan dia, tetap diwajib sholat, walaupun dalam keadaan ada najisnya. Ini salah satu tipu daya syaitan yang menjangkiti penyakit apa? Was-was. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Kalau kita turutin, maka lama-kelamaan akan mempengaruhi keimanan kita. Awalnya dia was-was dalam masalah toharoh, ya. Kadang-kadang ada orang was-was di kamar mandi sampai setengah jam, 1 jam. Udah berwudu selesai, merasa tangannya kurang kena gitu kan, diulang lagi. Ya ini awalnya. Ya kadang sampai saya punya murid gitu kan, itu saking was-wasnya, kalau kencing, cebok, semuanya dia basuh, diguyur. Jadi celananya, bajunya basah. Ketika ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Saya khawatir kena percikan kencing di baju, di celana. Ini was-was, setiap hari seperti itu. Udah dinasihatin, bahkan kita ruqyah, tetap aja kayak begitu.
Masih begitu aja jamaah sekalian. Nah, ini awalnya ya tohar, kemudian sholat, sering was-was 3-4 gitu kan. Nah, nanti lama-kelamaan masalah iman. Allah ada enggak ya? Surga ada enggak ya? Ya ini namanya was-was. Kadang was-was ya dalam kesehariannya. Dia sudah pamitan sama istrinya, pas sampai di pom bensin ada ngeliat perempuan, ini istri saya bukan ya? Parah itu. Iya. Jadi itu sholat yang sempurna, sholat yang dilakukan secara kontinu. Dan yang kedua, sholat yang dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka terus semangat untuk membaca dan juga mempelajari, mengkaji, menghadiri kajian yang membahas sifat sholat Nabi. Terus kita pelajari, ya, karena kita mempelajari sifat sholat Nabi, walaupun kita sudah berkali-kali membahasnya, ini sebagai bentuk usaha untuk memperbaiki sholat kita. Maka tanda orang-orang yang beriman itu terus berusaha bagaimana agar ya sholatnya itu baik. Karena yang diinginkan oleh Allah bukan banyaknya sholat yang kita kerjakan, tetapi apa? Kualitas sholat yang kita kerjakan. Jangan sampai kita termasuk ke dalam hadis Nabi SAW, ada orang yang sholat 60 tahun tapi tidak ada satupun sholat yang diterima. Bahas, alhamdulillah sekarang ada buku-buku dan kitab-kitab yang membahas secara khusus. Seperti Syekh Albani punya kitab sifat sholatin Nabi, ya. Jadi ini yang harus kita dahulukan sebelum kita membahas fikih kontemporer muamalah. Bahas dulu fikih ibadah, ya. Karena fikih kontemporer memang penting, tapi yang lebih penting lagi masalah sholat. Kadang ada orang yang baru memulai kajian di musolahnya, minta sama Ustaz, kalau bisa antum bahas fikih kontemporer bab muamalah. Anda nyerah deh, nggak bisa gitu kan. Nah, jadi dahulukan masalah fikih ibadah dari toharah, ya. Dan ini sifatnya harus kontinu kita membahas dari awal, ya, bukan hanya membahas sebagian saja. Ya, ini sholat harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, ya. Makanya ya ada orang yang sholat dituduh pencuri. Apa kata Nabi SAW? Inna aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriku fi sholati. Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Siapakah mereka? Jadi dia sholat tapi dituduh apa? Pencuri. Mereka itulah yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, ya. Dan juga yang ketiga yaitu sholat yang kita hilangkan penghalang-penghalangnya. Jadi sholat bukan hanya sah saja, tapi kita hilangkan penghalang-penghalangnya. Karena ada orang yang sholat tapi ternyata tidak diterima, seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW, salah satun ya la turfa'u sholatuhum an ru'usihim ila shibra. Jadi ada 3 orang yang sholatnya itu tidak diangkat sampai ke langit, hanya sejengkal dari kepalanya. Siapakah diantaranya? Yaitu rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, imam yang dibenci oleh kaumnya. Kemudian yang kedua yaitu ya wa mra'atun wa zawju sakhitun 'alaiha, istri yang suaminya itu marah sama dia. Walaupun dia bersedekah, walaupun dia beribadah, kalau suaminya marah, maka ibadahnya itu tidak diterima. Dan yang ketiga yaitu 2 orang bersaudara tapi bermusuh-musuhan, maka mereka sholatnya itu tidak sampai ke langit. Nah, kemudian puasa, ya, dan juga yang ketiga wa ahlaltul halal. Ini maksud dengan ahlaltul halal yaitu al-i'tiqad annahu halal. Jadi dia meyakini yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Kemudian selain dia meyakini ini, dia pun melaksanakan. Kalau memang itu halal, dia kerjakan. Kalau itu haram, dia tinggalkan. Maka termasuk dosa besar yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Bahkan ini termasuk pembatal keislaman. Ya, kalau kita membaca Nawaqidul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini termasuk pembatal keislaman sebagai bentuk kekufuran, yaitu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dalam segala hal. Makanan misalnya, kita tidak boleh sembarangan mengharamkan suatu makanan.
kecuali jika memang jelas ada bahan-bahan yang haram. Demikian pula sesuatu yang haram, zina, pacaran, ya, itu adalah haram. Maka tidak boleh kita menghalalkan dengan cara diberikan embel-embel islami gitu kan. Tidak semua yang islami itu halal. Pacaran islami, ya, bank syariah, musik islami, ya, ini tidak ada yang seperti ini. Ya, walaupun ada label islami, ini tidak menjadikan itu halal. Nanti lama-lama ada zina islami, ya, riba islami gitu kan. Ya, ini takut khawatir seperti itu. Dan memang ini kenyataan apa yang disabdakan oleh Nabi. Akan datang di akhir zaman di mana umatku akan menghalalkan musik, menghalalkan zina, menghalalkan sutra, dan itu sudah terjadi jamaah sekalian. Ya. Jadi kita jangan tertipu dengan label-label islami. Ini termasuk dosa besar. Karena ya, ini sama saja mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang berhak untuk menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Demikian mungkin itu yang bisa kita sampaikan, ya, berkaitan dengan hadis yang ke berapa? 22, ya. Hadis yang ke-23 insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah taala, yaitu hampir sama, jalan-jalan menuju surga, sarana-sarana kebaikan, namun ini berkaitan dengan zikir dan yang lainnya. Silahkan mau bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mungkin pertanyaan di luar dari tema. Anda ingin minta saran dari aku, bagaimana kalau kita belajar bahasa Arab kepada orang yang di luar manhaj, itu bagaimana saja? Tetapi orang tersebut sudah lama mengikuti bahasa Arab itu. Gimana? Oh, udah. Sudah lama mengikuti kajian bahasa Arab itu, tapi gurunya ini di luar manhaj salah. Iya. Jadi menurut antum gimana? Maksudnya lebih baik dilanjutkan atau mencari guru baru? Iya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi manhaj, prinsip kita dalam beragama, itu kita tidak boleh sembarangan dalam menuntut ilmu. Karena guru ini sangat memberikan pengaruh yang sangat besar. Ya. Oleh karena itu, banyak sekali dalam kitab-kitab para ulama tentang larangan kita bermajlis bersama ahlul bidah wal ahwa. Al-Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah, ya, dan juga dijelaskan oleh banyak para ulama, tarkul julusi ma ahlil ahwa wal bidah. Kewajiban bagi kita untuk meninggalkan majlis-majlis yang di situ yang isi adalah ahlul bidah wal ahwa. Ya. Dan tidak benar kaidah-kaidah yang mereka mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Maka model beragama seperti ini, inilah disebut namanya manhaj lalat. Ya, lalat dimana nemplok, ya kan. Nah, mau yang baik, mau yang kotor, ya ini tidak bisa kita terapkan. Iya, memang kebenaran dari mana saja kita ambil. Mau dari anak kecil SD ya kita ambil. Tapi jangan dikaitkan dengan kemana saja kita boleh belajar. Kenapa? Karena yang menjadi pertanyaan penting, apakah kita sudah punya filter penyaring? Ya, kadang kita tertipu dengan orang yang retorikanya luar biasa, membuat kita menangis kalau dia lagi ngisi kajian. Demikian pula dia menyampaikan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Ternyata mereka memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan akalnya.
karena sudah kadung senang sama ustadz tersebut begitu kan. Akhirnya ketika ustadznya itu terdapat kesalahan, karena sudah kadung senang gitu kan, ternyata dia mengingkari takdir, mengingkari tentang nuzul Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia, dia takwil menjadi rahmat dan yang lainnya. Maka ini manhaj yang harus kita pegang di dalam menuntut ilmu, ya. Artinya kita belajar kepada seorang yang sudah lurus akidahnya, lurus manhajnya. Bukan saya mengajarkan taklid. Jadi seperti ini, ya, hati ini lemah, sedangkan syubhat terus menyambar-nyambar. Terutama di zaman sekarang ini, zaman kebebasan. Orang mau nonton kajian siapa saja di YouTube banyak. Kadang tertipu dengan ustadz yang followernya itu banyak. Ya, jadi inilah manhaj. Inilah sebagai pembeda antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Makanya mereka yang berjalan di atas manhaj ini sedikit. Ya memang seperti itu. Al-haq qalil. Orang yang itu kebenaran itu sedikit. Maka nasihat saya berkaitan dengan pertanyaan ini, tinggalkan. Masih banyak ustadz-ustadz ya sunnah yang paham bahasa Arab, ya. Karena terkadang dia menyisipkan atau obrolan, ya, kadang-kadang bahasa Arab kan nggak selama bahasa Arab, kadang-kadang habis bahasa Arab ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah ini khawatir kita terbawa atau juga terpengaruh dengan pemikirannya. Itu tadi saya sampaikan, ya, hati ini lemah sedangkan syubhat menyambar-nyambar begitu. Nah, insyaallah di sini banyak yang bisa ngajar bahasa Arab kan, ya, imam kita insyaallah Ustaz Iman, ya. Nah, silakan. Assalamualaikum. Pertanyaan terkait dengan hadis Ustaz. Ada keterangan yang menyatakan bahwasanya menyebarkan hadis palsu itu suatu kesalahan. Iya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menghukumi kepada perawi hadis semacam perawi-perawi yang 6 itu, di mana salah hadisnya itu didoibkan atau dinyatakan palsu oleh sebagian ulama atau yang lain, dan betul bahwasanya hadis itu adalah palsu gitu. Terus? Karena pertanyaannya, permasalahannya ada anggapan dari beberapa ya teman-teman mungkin di luar sana, selama hadis itu diriwayatkan oleh imam itu pasti diterima dan karena pertanyaannya itu semacam subhat juga Ustaz. Misalnya begini, apakah mereka itu tidak mengetahui derajat hadis itu, semacam Imam Nasai atau Ibnu Majah gitu kan, sehingga apa yang lain bisa mendoibkan hadis yang diriwayatkan oleh beliau gitu. Nah pertanyaannya, apakah yang imam-imam yang tadi itu yang meriwayatkan hadis dan ternyata ditemui adalah palsu, terhadap imam-imam tersebut itu bagaimana gitu Ustaz? Iya. Nah, jadi sebagaimana yang kita tahu bahwasanya kitab-kitab hadis itu kan banyak ya. Ada Bukhari, Muslim, kemudian Sunan Ibnu Majah, Nasai, Ibnu Hibban, ya, Tirmizi dan yang lainnya. Maka dari beberapa kitab-kitab hadis yang ada, yang sudah dijamin semuanya sahih adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apabila hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maka kita katakan muttafaqun alaih, yang sudah disepakati kesahihannya. Adapun selain itu, maka kita tidak serta-merta langsung mengambil. Kenapa kok bisa? Ya, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Karena kalau ya ini pentingnya kita membaca dan mempelajari mustalah hadis, sehingga kita akan mengetahui kenapa hadisnya lemah. Dan mereka memasukkan dalam kitab-kitab mereka, misalnya Imam Tirmizi memasukkan suatu hadis yang dhaif ataupun yang maudhu. Karena syarat mereka itu memasukkan hadis itu memiliki syarat-syarat. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim memasukkan hadis tersebut dalam setelah menyaring dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun imam-imam yang lainnya itu mereka tidak begitu ketat, ya, dan juga berbeda pandangan. Makanya Imam Ibnu Hibban itu tidak terlalu syadid dalam masalah seorang perawi. Kadang ada perawi dia sikohkan, tapi ternyata ulama yang lain mendoifkan, ya.
Maka dari sini jamaah sekalian, kewajiban kita adalah ya memahami hadis tersebut siapa yang mensahihkan. Jadi kalau memang hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, oleh Imam Abu Daud, ya, maka kita tidak serta-merta langsung menerimanya, tapi kita cari apakah hadis ini sahih atau dhaif. Seperti ada kitab yang sangat bagus sekali untuk mengetahui derajat hadis, yaitu kitab Silsilah Shahihah dan Silsilah Ad-Dhaifah oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, namun tentunya ya kita tidak boleh sembarangan. Ya, hadis itu dhaif dengan penjabaran-penjabaran yang sangat penting. Makanya kadang-kadang kita terbentur di sini ya masalah kemampuan kita. Karena kita nggak bisa bahasa Arab sehingga ya udah bisanya ngomong sesuai dengan perasaannya. Lu terus gimana? Kok semuanya didoibkan? Emang mereka bukan imam? Emang mereka nggak paham hadis gitu kan? Nah ini jamaah sekalian. Jadi pada prinsipnya tadi kalau hadis itu diriwayatkan oleh selain Imam Bukhari, Imam Muslim, maka bisa ditolak, bisa juga diterima. Ya mungkin kalau saran saya itu miliki kitab silsilah di Shahihah atau Dhaifah, atau mungkin yang mudah sekarang ya antum searching di Google dengan bahasa Arab ma sihhatu hadal hadis. Ya, bukan pakai bahasa Indonesia. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, apa derajat hadis ini? Nanti penghukumannya berbeda-beda. Ya, tapi kalau kita pakai bahasa Arab nanti kita akan bisa menilai apakah hadis ini sahih dan dhaif, tentu dengan alasan-alasan yang sangat ilmiah. Wallahu a'lam. Ya gimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti Ustaz katakan tadi, ada sebagian sahabat Nabi yang tinggal di masjid saat itu. Ahlu Sufah, nah. Ahlu Sufah. Kaitannya dengan ini, apakah Ahlu Sufah ini sama dengan kaum tasawuf yang menamakan dirinya Ahlu Sufi atau Sufi gitu. Sehingga mereka menisbatkan dari sana, sehingga dengan beridentik dengan pakaian-pakaian ya, seperti kita tahu di sini ada jamaah tabligh ya, suka bermukim di masjid itu, mereka berpakaiannya itu dia nggak ganti-ganti, karena mereka tuh mengatakan Ahlu Sufah tuh seperti ini. Jadi kami ini ya seperti Ahlu Sufah. Apakah benar mereka yang disebut Sufi atau Ahlu Sufi itu sama dengan Ahlu Sufah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Jadi Ahlu Sufah berbeda dengan Ahlu Sufi ya, atau disebut namanya tasawuf begitu. Ya, kalau kita membaca sejarah tentang munculnya pemahaman Sufi tasawuf, ya, di mana memang mereka awalnya niatnya sama, ingin lebih dekat kepada Allah, ya. Namun lama kelamaan karena mereka ya jauh dari majelis ilmu, ya karena kan mereka muncul di Basrah, di Kufah yang jauh dari kota Madinah, sehingga mereka memiliki pemahaman agama sendiri sampai mereka jadikan mimpi itu sebagai standar dalam menghukumi sesuatu. Ya, tidak jarang mereka mengatakan hadatsani rabbi fi manami, telah bercerita Robku di dalam tidurku. Jadi mimpi itu dijadikan sebagai standar. Jadi ya tidak dibenarkan adanya sebagian orang ya berdalil dengan adanya Ahlu Sufah, mereka tinggal di masjid ya membawa kompor dan yang lain gitu kan, untuk ya masak-masak, tinggal di situ, tidak. Dan perlu dipahami Ahlu Sufah mereka tinggal di pelataran Masjid Nabawi ini ya memiliki banyak sebab. Di antara sebabnya mereka ingin mendapatkan ilmu dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, mereka tidak tinggal berlama-lama. Artinya ketika mereka selesai hajat ya sudah mereka balik, begitu kan. Adapun jamaah-jamaah mereka yang biasa tinggal di masjid, ya ini sudah berbeda segala hal. Yang pertama ya mereka berniat untuk berdakwah, ya, namun ternyata isi dakwahnya itu ya menyebarkan kebidahan-kebidahan, dan buku yang mereka selalu baca adalah Fadailul Amal. Ini cara metode beragama yang salah jamaah sekalian. Kenapa yang pertama kali disebarkan kepada umat adalah tentang keutamaan? Ya ini menyalahi metode manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Yang benar kita dalam berdakwah menjelaskan hakikat, baru keutamaan. Lihat Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebutkan hukum puasa, baru menyebutkan apa? Keutamaannya.
Dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bab yang pertama tentang pentingnya tauhid. Bab yang kedua baru disebutkan tentang apa? Keutamaan tauhid. Jadi ini kalau disebutkan hanya keutamaan Islam adalah agama yang begini, mereka nggak tahu tentang hakikat Islam, sehingga mereka terjatuh kepada kesalahan. Mereka nggak tahu kalau itu adalah sebuah kesalahan. Nah, termasuk kesalahan juga yaitu mendakwahi tentang keutamaan amal saja, apalagi hadis-hadis tersebut banyak yang lemah. Kemudian yang kedua, mengganggu, merusak pemandangan, ya kan? Kadang mereka jemur pakaian di sisi kanan, sisi kiri, kemudian lagi sholat tiba-tiba bau tumisan, ya kan? Ya, ini sangat mengganggu. Maka sebagai DKM berhak untuk melarang. Jadi ini bukan termasuk ahlus sufah yang disebutkan dalam beberapa kitab para ulama. Wallahu a'lam. Iya. Terlepas dari tema. Ada satu perusahaan besar yang kebijakannya itu dia mendukung LGBT gitu, dan dia pimpinannya itu sudah declare ke publik bahwa perusahaan ini mensupport LGBT. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, sebagai karyawan di situ, apakah cukup dengan membenci dalam hati atau ada tindakan yang lain yang harus dilakukan oleh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut? Iya. Nah ini perlu adanya fakta, ya. Jadi bukan hanya sekedar omong-omongan. Kalau ternyata benar terlihat keuntungan, misalnya 80% dari keuntungan perusahaan itu untuk program itu, ini kan jelas kemungkaran, ya. Jadi kalau misalnya jelas itu kan bukan hanya isu-isu omong-omong segala macam begitu kan, ya, maka solusi yang terbaik adalah tadi dia harus resign, gitu kan, karena perusahaan tersebut ya bekerja sama tahun gitu kan. Tapi kalau hanya sekedar misalnya saya berapa persen saja gitu kan, maka ini wallahu alam ya masih kita diperbolehkan untuk bekerja di perusahaan tersebut, tapi tetap mengingkari kemungkaran itu. Makanya kita harus tahu faktanya seperti apa, karena kan kita terkadang hanya sekedar isu-isu, apalagi sekarang ayo kita boikot produk-produk Yahudi gitu kan, karena buat membantai orang-orang Palestina. Sebenarnya bukan cara seperti ini kita mengingkari perbuatan mereka. Karena hukum asal kita bermuamal dengan orang Yahudi boleh nggak? Boleh, ya. Bagaimana mereka menyuruhkan boikot, tapi ternyata pakaiannya itu gaya orang kafir, ya kan? Dia bermedia sosial masih ikutin gaya orang kafir. Nah ini, jadi ya kita lihat dulu ya faktanya seperti apa. Memang banyak memberikan sumbangsi untuk program itu, ya kita resign. Kalau bentuknya dia istilahnya menerima kadar pekerja LGBT, dia terbukannya seperti itu, maksudnya gimana? Jadi dia artinya nggak melarang, misalnya ada orang LGBT masuk, silakan, dia mensupport gitu kayak gitu. Maksudnya masuk sebagai karyawan, dan dia memfasilitasi, tidak akan membeda-bedakan di perusahaan itu dikasih. Oh itu mah nggak masalah. Intinya kalau tadi yang hanya dia kan memberikan sumbangan. Iya. Nah cukup. Iya. Iya. Terakhir nggak bentar. Terutama jamak dan kosor. Jamak dan kosor yang masih agak samar buat anak pribadi. Syarat-syaratnya itu di mengkosor itu bagaimana, terutama sebenarnya di jamak, karena selama ini dan mungkin sebagian orang juga berpikiran sih yang syarat boleh menjamaknya hanya waktu dalam perjalanannya aja menjamak ya Ustaz, terutama. Nah setelah sampai di tujuan hanya yang bolehnya kosornya aja gitu, dapatnya kosornya. Jadi yang jadi pertanyaan syarat jamak dan kosor lah. Iya. Memang jamak kosor ini masalah fikih yang perlu ada pembahasan khusus ya, agar kita tidak bingung. Tapi berkaitan dengan pertanyaan Bapak, perlu dipahami kebolehan kosor meringkas dan kebolehan jamak itu berbeda. Kalau kebolehan jamak itu lebih umum. Kalau kebolehan kosor hanya satu, yaitu apa? Safar. Ya. Jadi kalau kita safar itu batasannya ya jumhur ulama kalau kita telah menempuh perjalanan berapa?
85. Dan kita pun boleh mengqasar tidak harus telah mencapai jarak 85. Hatta misalnya nih kita mau ke Bandung, kemudian masuk tol ini BSD Rawabuntu ya. Kemudian kita berhenti di rest area terdekat di mana? Emang di sini nggak ada rest area? Oh, nggak ada. Atau mungkin kita berangkat dari ini nih, dari Daikon gitu kan, keluar kemudian mampir di pom bensin, ya kita mau ke Bandung, itu sudah boleh kita jamak qashar. Jadi tidak harus kita sampai di tempat tujuan. Nah, sebagaimana hadis Anas bin Malik bahwasanya Nabi ketika ke Mekah, ya beliau sampai di Dzulaifah padahal jarak antara Madinah Dzulaifah cuma 13 kilo. Ini menunjukkan bolehnya kita jamak qashar. Dan tapi bukan berarti ini kalau memang tujuannya mau safar ya. Tapi kalau tujuannya ke Jakarta ya nggak boleh ya. Nah, kemudian ini kalau qashar, kalau jama itu lebih luas. Di antara kebolehan jama turunnya hujan. Nggak apa-apa dipraktekkan mungkin di masjid ini gitu kan. Ketika hujan deras ya, bukan rintik-rintik. Maka muadzin mengumandangkan dengan kalimat as-sholatu fi buyutikum, kemudian menjamak sholat. Kemudian yang kedua, sakit atau ada kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, kebutuhan yang sangat mendesak seperti misalnya dia mau operasi atau ingin mengoperasi. Misalnya ada pasien mau operasi membutuhkan waktu lama, maka dia boleh jamak. Atau juga macet. Ya, macet gitu. Nah, bagaimana kalau kita sudah sampai di tujuan? Apakah diperbolehkan untuk menjawab? Boleh. Ya, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Karena itu dilakukan oleh Nabi. Nabi SAW ketika sampai di Mekah, ya kan melaksanakan ibadah haji, beliau jamak qashar. Di Arafah jamak qashar. Ya, jadi boleh. Tapi manakah yang paling utama? Ya, paling utama yaitu sholat di masjid berjamaah dan sholatnya sesuai dengan waktunya. Yaitu disebut namanya safar sair, Pak. Jadi safar itu ada dua, ada safar nazil, ada safar sair. Safar nazil yaitu di mana kita sudah sampai di tempat tujuan. Kalau misalnya Bapak tugas ke ke tengah laut itu kan 2 minggu, maka itu disebut namanya safar nazil. Dia masih boleh jamak qashar. Ya, bahkan tidak wajib untuk sholat Jumat karena dia musafir. Kalau safar sair, safar dalam perjalanan, berhenti sebentar, jalan lagi. Nah itu sama boleh jamak qashar. Nah, jelas Pak? Gimana? Ustaz, kalau ada orang sakit di rumah sakit dan dinyatakan oleh dokter kemungkinan sembuhnya sudah kecil sekali, itu boleh nggak dihentikan pengobatannya? Apa tetap diteruskan? Dihentikan pengobatan maksudnya diapain nih? Dilepas semua perawatannya terus dibawa pulang. Iya. Ini karena kan hukum berobat itu sendiri apa aja Mas kalian? Mubah. Ingat ya, bukan menyuntik mati ya. Apa disebut namanya istilahnya itu? Eutanasia. Iya. Kalau eutanasia nggak boleh. Tapi dalam kondisi seperti itu, ini kalau kesana kesini juga ngabisin biaya, memberatkan, maka boleh dibawa pulang. Ya, berobat sesuai dengan kemampuan dia. Ya, ini diperbolehkan. Tapi tentunya kita sebagai seorang anak, kalau yang mendapat itu adalah orang tua kita, ini sebagai peluang ya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi kalau masih ada biaya gitu kan, maka terus berusaha. Tapi tentang hukumnya boleh atau tidak, boleh. Boleh, karena hukum berobat itu sendiri bukan wajib. Ya, bukan wajib. Cukup ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.